Baik, perkenalkan nama lengkap saya Simpson Umboreko. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Semester 7. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang toksikologi. Toksikologi adalah pengaruhnya zat kimia terhadap makhluk hidup. Yang saya bahas pada saat ini adalah pengaruh zat kimia terhadap organ tubuh kita. Jadi yang pertama itu adalah toksikologi ginjal, yaitu mengakibatkan kerja ginjal tidak stabil atau tidak normal. Itu diakibatkan peredaran darah yang kurang baik karena disebabkan zat kimia yang ada pada darah lewat udara yang kita hirup seperti merokok. Jadi ada gangguan darah, kekentalan darah. Nanti kita tahu bersama bahwa yang ada di zat kimia yang ada dalam rokok itu sangat banyak ya. Saya lupa ada berapa banyak, tapi banyak sekali ya zat kimia yang ada dalam rokok. Yang kedua itu toksikologi hati, disebabkan kelebihan paracetamol, alkohol. Jadi proses toksikologi hati lewat pencernaan, dosis yang berlebihan dapat mengganggu kerusakan hati sehingga hati tidak bekerja dengan baik, di mana fungsi hati untuk menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Jadi hati terganggu itu karena berlebihannya mengkonsumsi paracetamol. Kayak kita salah minum obat begitu, itu mengakibatkan hati melemah atau terjadi ganggunya kerja hati. Jadi paracetamol itu berlebihan sangat mempengaruhi ya. Jadi alkohol juga mempengaruhi. Jadi berlebihan minum beralkohol itu bisa mengakibatkan kerusakan hati. Jadi yang ketiga toksikologi kulit. Toksikologi kulit terganggu itu ketika terpapar sinar matahari terus menerus atau sampai kulit mengering, kulit sampai hitam. Itu mengakibatkan kerusakan kulit. Jadi kulit yang mengering itu mudah sekali untuk zat kimia masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita terpapar zat kimia, maka mudah sekali untuk terjadi gangguan kulit. Jadi yang keempat toksikologi sistem pernapasan, disebabkan ketika menghirup udara yang kurang baik seperti merokok. Ini juga disebabkan karena merokok atau menghirup asap-asap kendaraan. Jadi proses sistem pernapasan kita terganggu. Jadi yang kelima toksikologi sistem saraf. Saraf dapat mengontrol semua fungsi tubuh. Saraf itu terganggu dikarenakan faktor keturunan juga sangat, karena saraf ini ya boleh dibilang dia yang mengendalikan semua apa yang kita, dia yang mengontrol kita. Kayak contoh, saya mau mengambil ini, jadi saraf itu secara otomatis merespon ke otak kita dan ke seluruh organ tubuh kita untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi saraf itu sangat penting sekali ya. Jadi untuk secara kimia itu terganggu secara kimia itu melalui ketika kita makan makanan yang berzat kimia, maka terganggu saraf
kita ya, seperti itu. Jadi yang ke toksikologi mata, yang keenam toksikologi mata yaitu ketika mata mengalami cedera, maka sel darah putih itu memompa atau mengarahkan darah ke mata yang sakit atau yang bermasalah. Jadi di situ juga dicampuri dengan darah akan bersama-sama dengan zat kimia. Jadi lewat zat kimia itulah yang mengakibatkan mata terganggu, yaitu pembengkakan karena disebabkan pecahnya saraf-saraf. Jadi bisa mata terganggu, yaitu pembengkakan nanti. Jadi yang ketujuh toksikologi sistem reproduksi. Gangguan ini disebabkan dari faktor makanan. Ini makanan juga sih yang bersifat kimia. Jadi semuanya itu karena diakibatkan dari zat kimia, itu lewat makanan, lewat udara, lewat tanah, lewat air, itu bisa mengakibatkan kerja organ tubuh kita terganggu. Ya, sangat berhati-hatilah ketika kita berkegiatan di mana kulit saja kita terganggu kalau sering terpapar oleh sinar matahari. Jadi kita perlu menjaga gaya hidup kita. Kita perlu menggunakan alat-alat kerja kita ketika kita bekerja, seperti menggunakan baju kerja. Untuk makanan ya pandai-pandai memilih sih untuk makanan yang kita makan. Kalau terus-menerus makan dari makanan toko atau makanan instan, ya adalah 40% terpapar atau terganggunya organ tubuh, ya seperti itu kelebihan zat kimia ya. Jadi dari udara itu contoh kita menghirup asap rokok, menghirup asap kendaraan dan lain-lain, asap itu bakar sampah, itu mengakibatkan proses pernafasan kita itu terganggu, peredaran pernafasan dan peredaran darah. Itu bisa terganggu proses peredaran pernafasan, mengakibatkan sistem pernafasan terganggu. Jadi berhati-hati ya, bisa menggunakan masker ketika saat keluar, bisa menghindari asap rokok. Itu cara-cara kita untuk bisa bisa jauh dari bahaya itu. Jadi untuk air ya, kita perlu menjaga kualitas air minum kita, seperti ya kita mengambil minum dari sumber yang sudah disetujui atau sudah
sudah diuji, jadi aman untuk kita konsumsi. Terus perlu kita melakukan proses untuk air, seperti air laut, air sumur, tidak ada ini yang sudah. Kalau kita tidak menggunakan filter, jadi kita perlu memasak air lewat tanah, yaitu bakteri-bakteri lewat tanah. Kalau lewat tanah itu zat kimia seperti terjadinya gangguan kulit pada kaki ketika kita tidak menggunakan sendal. Itu bisa mengakibatkan terjadi kerusakan kulit pada kaki dan bagian lainnya, seperti kuku kita, area-area kuku kita itu dijaga.